Di tengah isu perubahan iklim, dunia mulai melirik solusi tersembunyi di garis pantai kita, karbon biru. Karbon biru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karbon dioksida yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut dan pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Ekosistem ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap karbon dalam jumlah besar dan menyimpannya dalam sedimen berlumpur selama ribuan tahun. Karbon biru adalah karbon dioksida yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut dan pesisir. Mangrove, padang lamun, dan rawa asin di pesisir Indonesia adalah contoh sempurna dari ekosistem ini. Mereka tidak hanya menyerap karbon dioksida dari atmosfer, tetapi juga menyimpannya dalam sedimen mereka, membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di udara. Lautan dan pesisir Indonesia, dengan mangrove, padang lamun, dan rawa asin, adalah penyerap karbon super yang sering diabaikan. Ekosistem ini memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, namun seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Padahal, mereka adalah salah satu solusi alami terbaik yang kita miliki untuk mengatasi krisis iklim. Indonesia, negara kepulauan terbesar, punya garis pantai dan ekosistem pesisir yang melimpah, menjadikan kita pemain kunci karbon biru global. Dengan lebih dari 12.000 pulau, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam konservasi karbon biru. Garis pantai yang panjang dan beragam ekosistem pesisir memberikan kita peluang unik untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya global mengurangi emisi karbon. Ekosistem ini menyimpan karbon jauh lebih efektif daripada hutan tropis daratan, menguncinya dalam sedimen berlumpur selama ribuan tahun. Mangrove, misalnya, dapat menyimpan hingga 4 kali lebih banyak karbon per hektar dibandingkan hutan tropis. Ini menjadikan mereka aset berharga dalam perang melawan perubahan iklim. Potensi besar ini kini jadi sorotan dunia. Harta karun terpendam milik Indonesia. Dunia mulai menyadari pentingnya melindungi dan memulihkan ekosistem karbon biru kita. Dengan perhatian global yang semakin meningkat, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam konservasi lingkungan. Mengelola dan melindungi karbon biru bukan lagi pilihan, tapi keharusan strategis. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan melibatkan komunitas lokal dan bekerja sama dengan para ilmuwan, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi ekosistem ini. Ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk memimpin aksi nyata mitigasi iklim dunia. Dengan mengambil langkah proaktif dalam konservasi karbon biru, kita dapat memberikan contoh bagi negara lain dan menunjukkan bahwa solusi alami dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi perubahan iklim. Harta karun ini ada di tangan kita, saatnya menjaganya. Masa depan kita dan planet ini bergantung pada tindakan kita hari ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru kita untuk generasi mendatang. Potensi karbon biru Indonesia mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Australia. Matt Vanderclift, Direktur IORA Blue Carbon Hub di CSIRO, menegaskan perairan Indonesia punya kapasitas besar menyerap karbon. Indonesia adalah rumah bagi 20% mangrove dunia dan padang lamun terluas di planet ini. Vanderclift juga menyoroti kualitas ilmuwan karbon biru Indonesia yang diakui dunia. Pengakuan CSIRO menandai Indonesia sebagai pusat gravitasi baru solusi iklim kelautan. Namun, pujian ini datang dengan tanggung jawab besar. Dunia menanti aksi konkret kita. Kita harus membuktikan mampu mengelola potensi ini demi masa depan bumi. Kekuatan maritim kita diakui, saatnya tunjukkan kepemimpinan sejati. Di sepanjang pesisir Indonesia, tersembunyi para pahlawan iklim yang sering luput dari perhatian. Mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Ketiganya membentuk benteng alami yang sangat penting bagi bumi, meski jarang disadari perannya. Mereka bukan hanya sekadar lanskap indah, tapi juga garda terdepan dalam melawan perubahan iklim. Mangrove, dengan akar-akar rapatnya yang menancap kuat di lumpur, mampu menyimpan karbon hingga 5 kali lebih banyak per hektar dibanding hutan darat. Karbon ini terkunci aman di dalam sedimen selama ratusan, bahkan ribuan tahun, sehingga mencegahnya lepas ke atmosfer. Padang lamun, meski hanya menutupi 0,1% dasar laut dunia, memiliki kemampuan luar biasa. Setiap tahun, mereka menyerap lebih dari 10% karbon yang tersimpan di lautan. Selain itu, lamun juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut, menjaga rantai makanan tetap seimbang. Rawa asin,
dengan vegetasi khasnya, sangat produktif dalam menyerap karbon. Mereka juga berperan penting menjaga kualitas air, menyaring polutan, dan menyediakan habitat bagi burung serta satwa liar lainnya yang bergantung pada ekosistem ini. Ketiga ekosistem ini dikenal sebagai trio karbon biru andalan Indonesia. Mereka bekerja sama menjaga keseimbangan iklim global, sekaligus melindungi pesisir dari abrasi dan bencana alam. Namun, keberadaan mereka kini terancam. Pembangunan pesisir yang masif, polusi plastik, dan dampak perubahan iklim menyebabkan kerusakan yang semakin meluas. Jika kita abai, ekosistem ini bisa hilang selamanya. Ketika mangrove, lamun, atau rawa asin rusak, karbon yang selama ini tersimpan rapi akan terlepas ke udara, mempercepat pemanasan global, dan memperburuk krisis iklim yang kita hadapi bersama. Melindungi dan merestorasi para pahlawan tak terlihat ini adalah tugas mendesak kita semua. Dengan menjaga mereka, kita menjaga masa depan bumi, memastikan iklim tetap stabil, dan kehidupan pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang. Di balik potensi besar, tantangan utama karbon biru Indonesia adalah pendanaan. Proyek konservasi dan restorasi pesisir butuh investasi besar dan komitmen jangka panjang. Pendanaan dari pemerintah dan internasional masih jauh dari cukup, sementara skala kebutuhan sangat masif. Tanpa dana memadai, upaya karbon biru berisiko mandek. Sektor swasta pun belum banyak terlibat karena insentif ekonomi kurang jelas. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem pendanaan yang kondusif dan menarik investasi. Mengatasi tantangan pendanaan adalah langkah krusial membuka potensi karbon biru Indonesia. Tantangan lain adalah pengembangan metodologi karbon biru yang terstandarisasi. Tanpa metode baku, kredit karbon dari proyek pesisir sulit diakui dan diperdagangkan. Indonesia belum punya metodologi karbon biru yang terintegrasi ke mekanisme nasional. Pengembangan metode ini butuh riset, data akurat, dan kolaborasi ilmuwan, pemerintah, serta praktisi. Setiap ekosistem mangrove lamun rawa asin perlu metode pengukuran spesifik. Jika berhasil, proyek karbon biru jadi lebih layak investasi dan bisa masuk pasar karbon global. Tanpa formula tepat, potensi karbon biru kita tetap terkunci. Indonesia telah meluncurkan bursa karbon IDX Carbon, menandai era baru perdagangan karbon. IDX Carbon jadi platform utama jual beli kredit karbon, mendorong dekarbonisasi ekonomi nasional. Saat ini, kredit yang diperdagangkan masih didominasi proyek energi terbarukan dan kehutanan darat. Potensi karbon biru belum terintegrasi karena belum ada metodologi terstandarisasi. Namun, IDX Carbon memberi harapan dan kerangka kerja jelas untuk masa depan. Jika metodologi karbon biru dikembangkan dan diakui, potensi Indonesia sangat luar biasa. Proyek restorasi pesisir bisa hasilkan kredit karbon, menciptakan pendapatan baru bagi masyarakat. IDX Carbon adalah fondasi, tugas kita membangun pilar karbon biru di atasnya. Semangat mitigasi iklim juga tumbuh di daerah, seperti di Makassar. Kota ini berkomitmen menjadi kota rendah karbon, bekerja sama dengan UGM untuk mewujudkan visi tersebut. Program lorong wisata mengubah gang sempit jadi ruang hijau produktif, menyerap karbon dan mempercantik kota. Makassar juga mengembangkan transportasi ramah lingkungan dan energi surya. UGM melihat Makassar sebagai model yang bisa direplikasi untuk kampus net zero carbon. Kolaborasi pemerintah daerah dan akademisi sangat penting untuk inovasi iklim. Kisah Makassar membuktikan perubahan bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Inisiatif lokal berdampak besar jika dilakukan bersama. Tak ada yang bisa selesaikan krisis iklim sendirian. Kolaborasi adalah kunci. Pengembangan karbon biru di Indonesia butuh sinergi internasional, nasional, dan lokal. Kerjasama dengan Australia dan lembaga global penting untuk transfer pengetahuan dan pengakuan metodologi. Di tingkat nasional, kementerian dan lembaga harus berkoordinasi merumuskan kebijakan terintegrasi. Ego sektoral harus dikesampingkan demi kepentingan nasional. Pemerintah daerah, universitas, dan komunitas lokal adalah ujung tombak implementasi. Melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan adalah syarat keberhasilan. Sinergi semua pihak jadi mesin penggerak karbon biru Indonesia. Masa depan karbon biru Indonesia sangat menjanjikan jika dikelola dengan benar. Potensi besar yang dimiliki negeri ini bukan hanya soal luasnya ekosistem pesisir, tapi juga kekuatan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam.
Jika kita mampu menjaga dan memulihkan mangrove, lamun dan rawa-rawa, kita bisa menjadi contoh dunia dalam pengelolaan karbon biru yang berkelanjutan. Lautan dan pesisir kita adalah harapan baru dalam perjuangan global melawan perubahan iklim. Setiap hektar mangrove dan padang lamun yang terjaga, berarti kita menyimpan lebih banyak karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dari bencana alam. Tantangan pendanaan dan metodologi memang nyata, namun bisa diatasi dengan kemauan politik yang kuat, inovasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat harus saling mendukung untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. IDX Carbon dan inisiatif lokal seperti Makassar menjadi landasan penting bagi perubahan. Melalui platform ini, kita bisa mempertemukan berbagai pihak untuk mempercepat aksi nyata di lapangan, serta memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan dirasakan bersama. Tugas kita adalah menyatukan semua potensi dan kekuatan yang ada menjadi strategi nasional karbon biru yang komprehensif. Dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia bisa memimpin transformasi global menuju masa depan yang lebih hijau. Bayangkan masyarakat pesisir yang sejahtera karena menjaga ekosistem, generasi muda yang bangga akan warisan alamnya, dan Indonesia yang diakui dunia sebagai pemimpin solusi iklim berbasis alam. Semua ini bisa terwujud jika kita bergerak bersama. Masa depan biru Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu, komunitas, dan institusi punya peran penting. Dari petani, nelayan, pelajar, hingga pengambil kebijakan, semua bisa berkontribusi menjaga ekosistem pesisir. Dengan menjaga lautan dan pesisir, kita merawat harapan generasi mendatang dan memberi kontribusi terbaik untuk bumi. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih cerah, di mana Indonesia menjadi inspirasi dunia dalam menjaga planet ini.